Hey guys, welcome to The Screen. Yap, akhirnya kita bakal review series Tira episode 5, 6, 7 yang belum ya. Karena jujur, kenapa gue belum review juga sampai 3 episode tersebut, gue agak naik turun men untuk series Tira ini. Kadang gue semangat, kadang enggak. Dan ini perspektif gue yang bukan yang bener-bener ngefans banget sama dunia Bumi Langit ya. Tapi gue ngerasa bahwa penyakit lama Bumi Langit itu masih belum sembuh gitu ya, karena transisinya nggak tahu gimana, cepet banget ceritanya, karakter yang bener-bener dibangun dari awal yang bener-bener keren, kita semangat banget sama nih karakter, tiba-tiba dimatiin gitu aja gitu ya. Gue gak ngerti gimana klimaks ceritanya ya gitu ya, berhubung ini tadinya rencana awal kan 10 episode ya, tiba-tiba katanya jadi 8 episode. Nah, ini kan tinggal 1 episode lagi di Sabtu depan ya. Apakah si Suci ini bakal benar-benar jadi naga Tira yang badass parah gitu? Karena jujur dari episode 1 sampai ke 7 ini gue belum menemukan sisi greget dari Suci. Si Chelsea Islan ini memerankan Suci karena naik turun men. Cerita detail-detail yang masuk akalnya itu benar-benar mereka lewat aja gitu ya. Kayak salah satunya gue suka banget itu adalah momen Victor di episode 5 ya kalau nggak salah ya, Victor yang meninggal. Itu kan momennya sedramatis mungkin. Tapi ketika England meninggal, tewas, kok biasa aja. Padahal karakter England inilah yang justru gue tunggu-tunggu banget, rahasia apa di balik semua itu. Ternyata ya gitu doang gitu. Jadi gue akhirnya merasa, waduh, memaklumi lagi tuh, wah ini mah kan series superhero Indonesia masih belajar gitu ya. Tadinya gue ekspektasi bahwa England bakal kayak gini dan kayak gimana gitu. Gue masih berharap bakal si England itu pura-pura meninggal gitu ya. Gue masih berharap banget di episode 8 dia muncul lagi gitu ya. Dan salah satu detail menarik yang mereka tuh benar-benar nggak perhatiin tuh salah satunya adalah waktu Victor meninggal, kita udah tahu sendiri bahwa Victor ini kekuatannya cuma tembak-menembak gitu. Sedangkan England, si Suci itu kan punya kekuatan naganya itu gitu. Kenapa nggak dia lawan mereka yang kroco-kroco itu gitu? Kayak detail itu tuh aja miss-nya banyak banget gitu ya. Setidaknya berantem dulu lah si Victor ini sama orang yang mungkin punya kekuatan juga, yang sihir juga, yang benar-benar si Suci ataupun England nggak bisa ngelawan gitu. Tapi kenyataannya cuman gitu doang, langsung Victornya, ibu silakan pergi, serahkan pada saya gitu. Jadi kayak Suci kan punya kekuatan, England juga punya kekuatan. Itu sih detail-detail kecil itu tuh miss-nya banyak banget. Gue sebagai penonton awam gitu, jadi kayak ngeliat, aduh, ini series seharusnya cuma di 6 episode ya menurut gue ya. Karena tadinya untuk 8 episode itu kebanyakan, jadi bertele-tele, banyak banget hal-hal yang lebih banyak dramanya daripada menurut gue actionnya gitu ya. Di satu sisi CGI udah bagus, tapi penceritaannya tetap nggak ada perubahan gitu ya. Mulai dari Sri Asih, Virgo, sampai sekarang, gue belum merasakan gregetnya. Emang gue belum selesai menonton episode 8-nya. Kita bakal lihat nanti gimana, pecah nggak nih di akhir. Tapi gue udah bisa lihat bahwa development karakter Suci, England, naga-naganya ini gitu kayak angkasa gitu, kayak aduh masih mentah banget sih. Mohon banget, maaf banget karena ini perspektif pandangan gue pribadi. Jadi kalau gue aja yang nonton film ini kayak semangat nggak semangat, bahkan gue ada beberapa episode yang gue lupa ceritanya gimana, itu berarti episode ini kurang menarik gitu ya. Kebanyakan, menurut gue ini episode 8 episode kebanyakan. Untung mereka nggak buat 10 episode. Kalau rencana awal mereka buat di 10 episode, itu sih kebanyakan. Mungkin dari 10 episode mereka udah dipotong-potong, jadi cuma jadi 8 episode, menghemat beberapa durasi mungkin yang nggak penting, tapi tetap masih banyak banget adegan-adegan menurut gue yang terlalu nggak penting gitu ya. Dan yang paling buat gue kesal adalah kematian si England. England ini kan benar-benar satu karakter yang salah satu yang menarik di seluruh jagat Bumi Langit karena dia punya kekuatan yang mumpuni dan juga punya rahasia yang besar tapi nggak digunakan dengan baik gitu ya. England tuh bisa loncat-loncat di pohon loh waktu yang nemuin angkasa. Cuk. Masa mati gitu doang. Semoga episode 8 ini menjelaskan beberapa momen-momen kekecewaan kita di episode 4, 5, 6 ini, 7 sekaligus 7 ya. Tapi jujur di episode 7 itu udah mulai naik lagi.
yang paling momen grafiknya turun tuh episode 45. 45 tuh gue nggak mau bahas. Dan akhirnya di episode 6 gue nonton, aduh, makin ke bawah lagi pas episode 6. Terus di episode 7 udah mulai naik lagi, makanya gue bahas sekarang episode 7 gitu. Jadi sekaligus juga ini sebagai wanti-wanti gue sebelum menyaksikan episode 8, karena setelah menyaksikan episode 8 nanti kalian bakal lihat gue ngomong sejujur-jujurnya. Kalau jelek gue bakal bilang jelek, kalau punya potensi gue akan bilang punya potensi, kalau enggak, kalau mungkin sampah gue bilang sampah gitu. Jadi kalian nantikan aja review gue di episode 8. Mohon maaf banget buat teman-teman, gue belum menemukan sisi gregetnya. Gue justru greget episode pertama, kedua, ketiga tuh gue senang banget. Mulai naik ke 4, 5, 6, udah gue pasrah gitu. 7, ini mulai naik lagi. Semoga di 8 benar-benar kita bisa melihat dengan sangat baik gitu ya. Salah satu juga yang menurut gue yang jadi concern gue adalah dialog-dialog dubbingnya yang kayak penjaganya si yang ngurung si Suci gitu ya. Tunggu, jangan pergi, jangan tinggal, mau kemana kamu gitu. Kayak ya udah kejar gitu, kayak cuman keliling, jangan lari, padahal dia nggak kemana-mana gitu. Kayak banyak banget detail kayak gitu. Terus juga dubbing Suci pas fighting sequence-nya bener-bener itu bener-bener kayak gue merasakan si Chelsea Islan ini ada di ruang dubbing, dia cuman kayak nggak yang kayak gue tau kan kayak Hugh Jackman pas memerankan Wolverine pas di ruangan dubbing, dia tuh itu bener-bener kayak dia memang lagi berantem. Tapi kalau yang episode berapa ya gue lupa, episode 4 kayaknya pas Suci berantem itu bener-bener cuman gitu doang, kayak berasa banget. Voice actingnya itu bener-bener masih butuh perkembangan yang banyak gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja di episode 8. Gue nggak mau berteori karena teori mungkin udah jatah dan juga rezekinya teman-teman yang lain. Jadi gue cuman pengen menyampaikan perspektif jujur orang-orang yang nggak ngikutin Bumi Langit gitu aja. Kalau kalian tersinggung ya mohon maaf, tapi itulah apa adanya menurut gue gitu ya. So, kita nantikan terus, semoga di episode 8 ini makin bombastis, dan semoga aja setelah ini beralih ke Godam dan Tira berlanjut lah ya, karena punya potensi banget Bumi Langit dibandingkan universe-universe lain gitu ya.